Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di sini saya akan memberikan informasi terkait P3K paruh waktu 2025. Kenapa ini pupus harapan honorer? Menpan RB Rini Widiantini menerbitkan surat edaran penetapan P3K paruh waktu tahun 2025. Nah, ini kenapa kok harapan honorer ini menjadi pupus? Kita simak videonya. Dikutip dari Klik Pendidikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini resmi menerbitkan surat baru. Nah, surat barunya ini apa isinya? Kita lihat. Di sini sudah diringkas. Surat yang berisi penetapan honorer menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025. Honorer yang terjaring dalam kategori ini berasal dari seleksi P3K tahap 1. Nah, di sini dijelaskan yaitu P3K, seleksi P3K yang berada pada tahap 1. Pelamar yang dinyatakan belum mendapatkan kuota formasi dipastikan menjadi P3K paruh waktu tahun 2025. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kode R2 maupun R3 atau belum mendapat kuota formasi, ini dipastikan menjadi P3K paruh waktu. Ini sesuai dengan surat edaran nomor B-SM-239/M.SM.00/2025 tertanggal 14 Januari 2025 ini sudah final alias ini sudah disetujui oleh Menpan RB. Honorer yang mendapatkan kode kelulusan tanpa keterangan L atau lulus ini pasti diarahkan ke paruh waktu. Jadi Bapak Ibu semua yang mendapatkan kode R2 atau R3 yang tanpa L ini akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Ketetapan ini sekaligus mengubur impian honorer yang tidak mendapatkan kuota formasi untuk dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, jadi Bapak Ibu yang pengen menjadi P3K penuh waktu akhirnya impiannya terkubur alias impiannya belum tercapai, hanya menjadi P3K paruh waktu. Nah, dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Menpan RB Rini Widiantini terkait kriteria honorer yang akan bekerja paruh waktu. Nah, ini ada telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Ini yang akan diangkat menjadi paruh waktu. Kemudian yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, di sini dijelaskan P3K tahap 1 atau tahap 2. Karena tahap 2 ini terakhir hari ini, tanggal 15 hari ini, nanti kita tunggu saja pengumuman selanjutnya yang nantinya dapat mengisi lowongan kebutuhan P3K paruh waktu. Namun di sisi lain juga dijelaskan mekanisme baru yang mengakomodir P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan P3K paruh waktu bisa menjadi penuh waktu. Nah, nanti kita tinggal mengikuti saja peraturan barunya seperti apa. Honorer yang dinyatakan belum lulus dalam seleksi P3K tahap 1 masih punya harapan, tidak sepenuhnya pupus harapan. Jadi Bapak Ibu semua yang nantinya diangkat menjadi P3K paruh waktu masih dapat peluang menjadi P3K penuh waktu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa P3K paruh waktu bisa menjadi penuh waktu. Setelah honorer terjaring dalam P3K paruh waktu akan diberi kontrak kerja selama 1 tahun. Kemudian berdasarkan ketersediaan anggaran dan penilaian kinerja yang baik akan diusulkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK ke Kemenpan RB menjadi penuh waktu. Nah, jadi mekanismenya seperti ini. Nanti P3K paruh waktu akan diberi kontrak kerja selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu nanti dilihat ketersediaan anggaran dan penilaian kinerjanya. Nanti akan diusulkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK ke Kemenpan RB yang akan menjadi status penuh waktu, bukan lagi paruh waktu. Mekanismenya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan berikut mekanisme pengusulan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nah, yang pertama, instansi pemerintah melalui PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
Kemudian yang kedua, instansi pemerintah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kerja. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menpan RB. Nah, ini yang lebih rinci juga dijelaskan oleh Abbas Subagja selaku PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB dengan urutan proses seperti berikut. P3K paruh waktu memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan penilaian kinerja minimal berpredikat baik. Nah, minimal berpredikat baik dan minimal 1 tahun masa kerjanya. Ini bisa diusulkan menjadi P3K penuh waktu. Kemudian yang kedua, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan kebutuhan P3K kepada Menteri Pan RB. Jadi nanti usulan-usulan nanti akan diakomodir oleh pejabat PPK dan diusulkan ke Kementerian Pan RB. Setelah itu Menteri Pan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah yang nanti meliputi yang pertama ada kebutuhan jumlah, yang kedua jenis jabatan, yang ketiga unit penempatan. Jadi nanti Menteri Pan RB menetapkan rinciannya berdasarkan kebutuhan-kebutuhan setiap instansi. Apakah ada jumlahnya atau jenis jabatan yang masih bisa diisi, atau unit penempatannya ini bisa jauh dari rumah atau bahkan lebih dekat dari rumah. Kemudian yang keempat, PPK menetapkan pengangkatan P3K penuh waktu. Jadi nanti P3K penuh waktu nanti akan ditetapkan oleh PPK. Penetapan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan dan jenis jabatan yang cocok. Ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Jadi untuk menjadi P3K paruh waktu menjadi penuh waktu itu akan disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan Bapak Ibu semua dan jenis jabatan yang cocok. Semisal nanti kualifikasi pendidikan Bapak Ibu semua ini tingkat SMA. Nah, nanti jabatan apa yang cocok untuk kualifikasi pendidikan SMA itu. Redistribusi juga disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing OPD atau organisasi perangkat daerah. Nah, bagaimana Bapak Ibu semua? Jadi P3K paruh waktu tidak sepenuhnya pupus harapan ya, di sini dijelaskan oleh Menpan RB. Jadi untuk P3K paruh waktu jangan pupus harapan, masih bisa menjadi penuh waktu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.